Rabu lalu, musisi Jerings resmi jadi tersangka dan langsung ditahan kepolisian Bali. Buat saya, ini adalah catatan buruk bagi demokrasi. Penahanan I Gede Ari Astana, nama asli Jerings, adalah ancaman bagi kebebasan berpendapat. Saya bukan penggemar Jerings. Saya datang dari generasi ayah para penggemar Jerings. Saya bahkan tidak tahu lagu-lagu dari grupnya Superman is Dead. Tapi ini kan bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hak asasi manusia. Jerings memang kontroversial dan sering terkesan ngasal kalau bicara. Tapi itu semua tidak cukup untuk membuat Jerings di Hari Kemerdekaan Indonesia harus mendekam di tahanan polisi. Sekedar untuk menyegarkan ingatan, Jerings dilaporkan ke polisi oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bali. Gara-garanya, Jerings mengecam kebijakan yang mengharuskan ibu hamil menjalani tes COVID-19 dan Jerings menyalahkan ID karena itu. Pada 12 Juni, dalam Instagramnya, Jerings menulis, gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang tanggung jawab? Tulisnya lagi, bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian, Ikatan Dokter Indonesia, sampai ada penjelasan perihal ini. Saya tidak tahu persis bagian mana dari pernyataan Jerings yang menyebabkan dia dilaporkan. Apakah pernyataannya bahwa ID bangga jadi kacung WHO? Apakah soal banyak bukti hasil tes ngawur? Atau soal pernyataan dia bubarkan ID? Yang jelas, tulisan itu membuat marah ID. Jerings memang sosok kontroversial. Sejak awal wabah COVID-19, dia sudah dengan lantang menyuarakan tuduhannya bahwa COVID-19 ini hanya hasil konspirasi perusahaan-perusahaan raksasa untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dia menuduh Badan Kesehatan Dunia WHO sebagai bagian dari konspirasi global itu. Pada akhir April, dia pernah menantang untuk dihadapkan dengan pasien COVID-19 atau disuntik COVID-19, tapi dengan syarat. Kalau dia selamat, maka seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media, SJW, musisi, influencer, selebgram yang terbukti masih menyuarakan lockdown wajib minta dibui karena sudah menyampaikan solusi yang salah dan merugikan seluruh warga Indonesia. Dia juga menggalakkan kampanye menolak pakai masker, menolak rapid test, menolak tes swab. Dia tidak percaya pada kebijakan lockdown PSBB. Dia menolak pernyataan-pernyataan ID. Jadi, pernyataan dia bahwa ID adalah kacung WHO harus dilihat dalam konteks kritik berkelanjutan Jerings ini. Saya pribadi tidak setuju dengan sebagian besar pernyataan narasi Jerings. Kritiknya terhadap ID pun terkesan sembarangan. Misalnya saja, kewajiban ibu hamil menjalani rapid test itu tidak datang dari ID. Itu keputusan Menteri Kesehatan. Dan itu diwajibkan dalam rangka melindungi si ibu hamil. Jadi terkesan mengada-ada untuk menyalahkan ID sebagai kacung WHO karena adanya kewajiban rapid test itu. Tapi apakah karena dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu, Jerings lantas pantas dipenjara? Saya sih percaya tidak. Yang dikenakan pada Jerings ada dua pasal berbeda dalam Undang-Undang ITE, pasal 28 dan 27 Undang-Undang ITE. Pasal yang pertama, pasal 28 sebenarnya tidak relevan. Pasal yang kedua, pasal 27 sebenarnya relevan tapi tidak layak untuk diterapkan dalam kasus ini. Pasal pertama, 28, adalah pasal yang bicara soal pelarangan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Jadi pasal ini bukan melarang orang untuk sekedar menyebarkan konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Yang dilarang adalah yang berdasarkan SARA. Jadi pertanyaannya, di mana letak kesalahan Jerings dalam hal ini? Pernyataannya jelas tidak menyinggung SARA. Jadi kenapa dia diadukan?
Yang lebih relevan adalah pasal kedua, pasal 27. Ini adalah pasal yang bicara soal pelarangan untuk mengunggah konten berisi penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi sebenarnya sih terkesan relevan, namun tidak layak. Banyak ahli mengingatkan, ini adalah pasal yang hanya terkait dengan pencemaran nama baik seseorang. Jadi subjeknya tidak bisa lembaga seperti ID misalnya. Apalagi yang melaporkan adalah ID Bali. Bagaimana bisa ID Bali mewakili semua anggota ID di seluruh Indonesia? Tapi kalaulah sebuah lembaga seperti ID Bali merasa dirinya punya posisi yang cukup kuat untuk melapor, ada satu hal yang secara mendasar perlu kita persoalkan. Indonesia adalah sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pernyataan, kebebasan berekspresi. Ini ada dalam amandemen UUD 45 dan ada dalam Undang-Undang HAM. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat ini diberikan dengan tujuan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan. Setiap warga harus berani mengeluarkan pendapatnya sekeras apapun terhadap mereka yang punya kekuasaan. Kekuasaan bukan saja merujuk pada presiden, pada pemerintah, tapi juga pada DPR, lembaga peradilan, tentara, polisi, dan juga lembaga-lembaga yang memiliki kuasa lebih di hadapan warga, termasuk rumah sakit, lembaga seperti ID, atau bahkan atasan di kantor. Warga harus berhak menyatakan kritik dan kecamannya. Begitu hak mengeluarkan kecaman itu dicabut, negara ini tinggal bergerak menuju kehancuran. Demi perlindungan hak asasi manusia, hak Jerings untuk melawan ID harus dilindungi. Apa yang dilakukan Jerings bukanlah sekedar penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Jerings itu sekedar melampiaskan kekesalannya kepada ID yang menurutnya membahayakan keselamatan nyawa manusia di Indonesia. Jerings mungkin salah, tapi niatnya tidak jahat. Jerings itu hanya harus diberitahu bahwa pendapatnya salah. ID tinggal menjelaskan, kalau perlu melalui sebuah konferensi pers, bahwa tuduhan Jerings tidak masuk akal, kacau, dan sekedar melandaskan diri pada praduga tak berdasar. ID harus menjelaskan kewajiban itu ditetapkan oleh Menkes, bukan oleh ID. ID tinggal menjelaskan mengapa kewajiban itu harus dilakukan. Dan percayalah, tidak akan ada yang kemudian percaya bahwa ID itu memang sekedar kacung WHO yang harus dibubarkan. Dalam pandangan saya berbahaya sekali kalau di negara ini orang bisa dengan mudahnya mempidanakan orang lain karena ia tidak suka atau tersinggung dengan apa yang disampaikan orang itu. Hak berpendapat adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam demokrasi, kita memang terpaksa harus cukup sabar untuk mendengar hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Dan kalau dalam rangka menjaga kenyamanan kita membiarkan penindasan kebebasan berpendapat, yang akan merugi adalah kita semua. Yang harus dilarang adalah fitnah, penyebaran kebencian, dan penyebaran kabar bohong yang bisa memecah belah bangsa. Akan halnya Jerings, biarkanlah ia hidup merdeka. Kita mungkin berbeda pendapat dengan Jerings, tapi demi hak asasi manusia, kita harus membela haknya untuk berpendapat. Mari kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini